Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini, kita akan berbicara tentang satu topik yang dekat dengan realita hidup kita sehari-hari. Bagaimana menghadapi dilema. Ketika aku dalam dilema. Dan kalau kita bicara dilema itu ada tiga. Ya. Satu, dilema memilih pekerjaan di antara dua pilihan yang sama-sama baik, sama-sama mungkin menguntungkan, bagaimana kita menghadapinya. Yang kedua, dilema emosional. Misalnya ada satu orang yang punya hewan piaraan, anjingnya ini udah sakit kulit, susah untuk dirawat, tetapi kalau disuntik mati juga dia masih belum rela. Terus bagaimana kita menghadapi? Bagaimana dilema emosional? Atau mungkin kalau anak kita sedang memilih pasangan hidup, seperti apa yang harus kita pilih? Dilemanya kalau dua-duanya sepertinya punya kekuatan tetapi juga punya kekurangan. Yang ketiga adalah dilema geografis. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan untuk berpindah tempat, pindah pekerjaan, atau mungkin pindah kewarganegaraan. Satu dilema yang berat dalam hidup kita, bagaimana haruskah saya melepas paspor hijau saya lalu saya pindah untuk ganti paspor baru dan seterusnya. Sahabat sekalian, ini adalah hal yang sangat realita sekali. Tetapi apakah kita melihat dilema itu hanya dengan satu sisi saja, yaitu seperti ungkapan peribahasa kita, makan buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Apakah itu semata-mata gambaran sebuah dilema? Ternyata juga tidak. Mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi dilema dan kemudian dia bisa mengambil keputusan berdasarkan hal yang menjadi prioritas hidupnya. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu adalah jawaban yang terbaik. Dan biarlah pada hari ini setiap kami yang mendengar kebenaran ini akan diperlengkapi untuk mengambil keputusan yang baik ketika kami menghadapi dilema. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat sekalian, surat ini dikenal sebagai surat penjara. Karena saat itu Rasul Paulus kira-kira tahun 60-61 Masehi sedang berada dalam tahanan di Roma, di mana tahanan ini dia masih memiliki sedikit keleluasaan untuk bisa menulis, bertemu dengan orang, dan kemudian juga dia bisa menerima tamu atau kunjungan. Karena kemudian nanti di pemenjaraan kedua di Roma, dia sudah tidak bisa lagi menghadapi semua atau mendapatkan semua keistimewaan itu. Ketika dia menghadapi situasi itu, kita tahu surat Filipi itu adalah surat yang mendorong setiap jemaat untuk terus bersukacita terlepas apapun keadaan sekeliling mereka. Terlepas orang-orang yang bermaksud kurang baik sekalipun, ketika dia mengatakan ada orang-orang, dia dengar laporan, ada orang-orang yang khotbah Injil hanya untuk kepentingan mereka pribadi, hanya untuk mendapat keuntungan material, memakai Injil untuk memperkaya diri sendiri. Paulus bilang, sudahlah, yang penting Injil diberitakan. Jadi kita bisa melihat fokus prioritas Paulus dalam hidupnya setelah dia diselamatkan berjumpa dengan Yesus adalah Injil diberitakan. Ketika dia melihat situasi
apakah dia akan keluar atau dia akan tinggal di penjara lama, atau dia bahkan mungkin akan mati di penjara. Pada waktu itu dia mengungkapkan yang menjadi manifesto pelayanan Paulus. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau aku masih hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu adalah manifesto pelayanan Paulus. Apa maksud daripada pernyataannya ini? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Apakah berarti dia seperti dikatakan dalam Galatia 2:19-20 bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalamku, dan hidup yang kuhidup ini adalah hidup oleh karena iman kepada Kristus Yesus? Atau ketika dia mengatakan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-9 bahwa kami rasanya mau mati rasanya ketika kami melayani dengan segala macam tantangan yang begitu berat. Apakah dua ini yang menjadi pemandangan Paulus tentang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Ternyata sebenarnya kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10 yang menjadi aspirasi Paulus tertinggi, yaitu aku ingin mengenal Allah. Aku ingin bersekutu di dalam penderitaannya, tetapi juga mendapatkan kuasa kebangkitannya. Aku ingin mengenal, aku ingin intim dengan dia. Ternyata, sahabat sekalian, dorongan utama dari Filipi 1 ayat 21 ini adalah bagi Paulus mengenal Kristus dan memiliki hubungan atau relasi intim dengan Kristus. Itu menghidupkan, memperbaharui, dan menguduskan Paulus dalam kehidupannya sehari-hari. Dihidupkan dari manusia lama yang memberontak, penganiaya jemaat, manusia durhaka, dan kemudian diperbaharui pikirannya dengan pikiran Kristus, serta dikuduskan setiap perilaku dan juga perkataannya. Bagi dia, Kristus adalah makna hidup yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Berarti Kristus bukan hanya memberikan dia kesempatan baru, tapi juga makna kehidupan dan tujuan kehidupan. Ketika ia meninggal, ketika ia selesai secara manusia ragawi di dunia ini, maka dia tahu dengan yakin seluruh proses kebangkitan akan membawa dia ke tempat yang lebih tinggi, sorga, dan dia bersama dengan Kristus. Tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi penghalang tubuh jasmani yang lemah ini, dan dia mendapatkan tubuh yang permanen, tubuh kebangkitan, memerintah bersama dengan Kristus Yesus selama-lamanya. Dan tentu bertemu muka dengan Yesus, bersama dengan Yesus tanpa ada lagi halangan, sebuah sukacita besar. Itu sebenarnya makna hidup dalam Paulus. Baginya hidup adalah Kristus. Tetapi kalau dia bekerja sekarang, kalau dia masih hidup, maka dia harus hidup memberi buah. Sahabat sekalian, kita lihat ada ayat berikutnya dikatakan, tetapi aku didesak dari dua pihak. Apa yang harus aku pilih? Ada pilihan Paulus. Yang pertama dikatakan dia mati bersama dengan Kristus. Jadi pilihan pertamanya, aku bisa dihukum mati sekarang. Aku mati bersama dengan Kristus. Dan dikatakan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. This is the best. Tetapi kemudian pilihan kedua, tetapi aku masih perlu tinggal di dunia ini. Aku masih perlu tinggal karena kamu, karena jemaat. Untuk mengurusi jemaat, untuk menggenapi panggilan hidupnya. Dan Paulus waktu itu masih sekitar mungkin 60-an, ya, kurang dari 60-an mungkin umurnya. Dan aku tinggal bersama kalian untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang baru, mungkin umurnya baru 30 tahunan pekerjaan itu. Dan dikatakan aku tinggal supaya aku bisa melihat kalian memiliki kemajuan iman. Aku ingin kalian bersuka cita. Aku ingin kamu bermegah dalam Kristus. Sahabat sekalian, ternyata dalam dua pilihan ini, Rasul Paulus bukan sedang menghadapi buah si malakama. Tetapi dia sedang menghadapi pilihan-pilihan yang sangat baik
dan sangat ekstrim untuk menguntungkan. Karena kata mati adalah keuntungan. Kata keuntungan di situ, kerdos dalam bahasa Yunani, artinya net profit. Sebuah keuntungan bersih yang dia bisa terima dengan luar biasa. Jadi mati itu keuntungan, itu bukan jalan keluar karena dia sedang depresi. Jadi Paulus tidak sedang mengatakan aku mendingan mati aja ya karena udah kena mental nih saya udah depresi, saya udah berat di penjara. Tidak. Tapi dia tahu bahwa ini ada keuntungan besar karena nanti dia tahu bahwa benefitnya jauh lebih besar. Tetapi di sisi lain dia tahu juga ada kebutuhan untuk pelayanan, kehadirannya di dalam gereja di mana dia memulai dan di mana dia dipercayakan Tuhan untuk berita Injil. Apa yang harus dia pilih? Ketika dia memilih di dalam ayat 25 dan 26 dia katakan, tetapi aku yakin aku punya satu pernyataan. Jadi saya percaya bahwa Rasul Paulus mendapatkan pernyataan ini dari Roh Kudus ketika dia bilang dalam keyakinan ini aku punya satu confidence bahwa aku akan tinggal bersama dengan kalian. Aku akan melihat kemajuan iman. Dan saya yakin bahwa Roh Kudus mau mengatakan Paulus, waktumu belum selesai. Kamu belum mati sekarang. Jadi itu yang membuat dia mengatakan, aku akan berjuang untuk keluar dan kemudian aku akan melanjutkan pekerjaanku di tengah-tengah kalian. Sahabat, kalau kita melihat bahwa Paulus ini mengajarkan kepada kita tujuan kekristenan. Apa tujuan kita hidup sebagai orang percaya? Tidak lain, tujuan keselamatan kita di dunia ini adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam perbuatan kita, seperti apa yang Yesus kerjakan, kita kerjakan. Kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam sikap hati kita. Karakter-karakter Kristus yang ada itu menjadi karakter kita. Kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam pikiran kita. Bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Berarti semua pikiran-pikiran duniawi ini yang bertentangan dengan ketaatan, menghalangi kita menjadi taat dengan Kristus, maka itu harus kita tundukkan, harus kita taklukkan. Jadi kita menjadi murid Kristus itu, we are discipled in hands, we are discipled in heart, we are discipled in mind. Holistik menjadi seorang murid Kristus. Itulah tujuan kita selama kita di dunia ini. Kita bukan cuma diselamatkan lalu happy go lucky, enggak. Tetapi kita hidup dalam pengudusan dan kita bukan cuma untuk menunggu ke sorga di mana kita akan mendapatkan kemuliaan, dipermuliakan. Sahabat sekalian, jadi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus memandang hidup ini. Hidup adalah Kristus, mati net profit, sebuah keuntungan. Kalau kita lihat hitung-hitungannya, ya, bagaimana keuntungan dan liability atau bisa kita bilang kerugian kalau dia nggak memilih itu. Kalau dia hidup sekarang ini, apa keuntungannya? Keuntungan yang dia dapatkan, tentu dia masih bisa bekerja menghasilkan buah, pelayanannya masih banyak, akan mungkin banyak gereja-gereja yang dia bisa rintis, dia bisa memberi keamanan dan juga pengharapan kepada jemaat yang dia gembalakan. Orang-orang masih bisa bertemu dia bila dia dibutuhkan atau bila dia memerlukan pertolongan, jemaat bisa menolong dia. Dan ini juga berkaitan dengan murid-murid yang sedang dia bina. Keuntungan berikutnya, dia bisa memiliki banyak kesempatan untuk melatih, untuk menghasilkan pemimpin, untuk memberitakan Injil terus-menerus, melanjutkan kesinambungan pekerjaan Tuhan. Tetapi kerugiannya apa bila dia masih tetap hidup di dunia ini? Tentu dia tidak bisa hadir secara manusia kebangkitan dengan Yesus Kristus di sorga. Dia tidak bisa menikmati kemuliaan sorgawi yang tanpa batas dan kekal selama-lamanya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Dan selama dia di dunia ini, dia akan hidup terus dengan segala tantangan yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Tantangan-tantangan penderitaan, kesulitan, kelaparan, dan bahkan deraan, siksaan, penjara itu yang ada, yang menggambarkan ciri kehidupan Paulus karena Injil. Itu kerugiannya. Nah sekarang mari kita lihat, kalau dia memilih untuk mati,
bersama Kristus. Maka dikatakan mati itu adalah sebuah keuntungan. Benefitnya apa? Tentu yang pertama, ketika dia mati syahid, dia menjadi seorang syahid atau martir pertama atau martir utama gereja. Dan itu tentu akan menjadi legend, menjadi dorongan, menjadi satu semangat kepada gereja Tuhan bahwa ini adalah sebuah kemuliaan di mana kita karena Kristus kita menderita dan kita menjadi martir. Kata saksi, marturion, dari situ kita dapat kata martir. Para syahid-syahid karena Injil, karena berita kebangkitan Yesus Kristus. Keuntungan kedua, pasti ketika dia mati, dia percaya dengan kebangkitan dan dia akan segera bersama dengan Kristus di Firdaus, di sorga kemuliaan. Dia tidak lagi mengalami sakit penyakit, penderitaan, kelaparan, kesengsaraan, aniaya, dan seterusnya. Dia sudah terbebas dari situ. Tetapi apa liability-nya? Apa kerugiannya? Paulus tidak bisa lagi mendampingi jemaat yang memerlukan pertolongannya, memerlukan pelayanannya, memerlukan nasihatnya. Paulus tidak lagi bisa bersaksi bagi Kristus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang menjadi tujuan panggilan dia, kenapa dia diselamatkan. Paulus pasti menghadapi satu jurang atau gap kepemimpinan di mana dia yang senior dan yang mungkin anak-anak yang lebih junior seperti Timotius, Titus, mungkin Onesimus. Orang-orang ini, orang-orang yang sangat muda dan jauh sekali untuk bisa melanjutkan. Pertanyaannya mungkin kepada orang-orang yang senior, pada Bapak Ibu yang sudah senior ketika memimpin perusahaan atau korporasi atau apa yang dipercayakan oleh keluarga dan harus melanjutkan kepada orang-orang muda. Kadang-kadang kita bilang, aduh apakah mereka sanggup? Apakah mereka sudah cukup mapan untuk bisa menghadapi tekanan-tekanan yang ada? Nah, tentu ada jurang, ada gap. Dan tentu kalau kita ingin, kita mau mengatakan saya harus mau ada di sana. Tetapi kedua pilihan ini tentu dua-duanya membawa kesenangan bagi Paulus. Tetapi oleh karena pernyataan Allah, ini yang luar biasa. Ya, ayat 25, dia memilih untuk hidup. Karena dia sangat yakin akan pilihan ini. Dia sangat yakin bahwa Tuhan memilih dan meyakinkan dia, kamu akan hidup. Jadi kita menyaksikan dari tulisan ini bagaimana Rasul Paulus itu meyakinkan jemaat. Saya ini dapat keyakinan ini bukan cuma karena keyakinan pribadi, tetapi saya percaya ini dengan keyakinan penuh. Dan itu tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang menyatakan. Kalau dia cuma dapat informasi dari dalam dan bilang, Pak, kelihatannya Bapak akan keluar nih, akan dilepas nih. Bisa. Tetapi saya tidak percaya bahwa itu hanya karena itu dia yakin. Tetapi saya percaya bahwa dia mendapatkan pernyataan-pernyataan Allah. Dan itu yang meyakinkan dia. Tetapi di atas itu, dia punya sebuah moto yang menguatkan dia. Hidup adalah Kristus. Kalau kita mau melihat apa yang menjadi tujuan Paulus, dia mau melihat tujuan kemajuan iman dari orang-orang yang dilayaninya ini. Bukan cuma mereka berhasil, kaya, sukses, enggak. Kemajuan imannya. Dan dia bersuka cita di sana. Dan kita tahu juga ini menjadi batu ukur kita kalau kita melihat kehidupan kekristenan kita. Apakah saya semakin maju dengan iman? Dengan saya mendapatkan firman, dengan saya mendapatkan banyak perlengkapan pengajar. Apakah saya lebih maju dalam iman? Sebagai penutup, saya tinggalkan 3 pertanyaan untuk kita memutuskan ketika ada dalam sebuah dilema. Karena hidup saya adalah Kristus, maka ketika saya menghadapi pilihan, dilema, baik itu dilema pekerjaan atau usaha, dilema emosional, dilema geografis, bagaimana saya memilih? Pertanyaan pertama, apakah pilihan saya ini akan membuat saya atau keluarga, pernikahan saya akan semakin menyerupai Kristus? Yang pertama, apakah saya akan semakin serupa dengan Kristus ketika saya memilih keputusan A atau B? Yang kedua, apakah pilihan yang akan saya buat ini akan menghasilkan kemuliaan yang lebih besar bagi Kristus? Artinya, mana yang akan membawa hormat bagi Kristus? Karena hidup kita ini menjadi cermin kemuliaan Kristus.
Kalau saya memilih yang lalu kemudian menjadi cibiran, menjadi cemooh, menjadi batu sandungan, maka pilihan itu tidak layak saya ambil. Yang ketiga, bukan hanya hubungan atau relasi kita semakin dekat dengan Tuhan, kemuliaan semakin besar. Yang ketiga, manakah dari pilihan ini yang akan membuat saya semakin memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Kristus, untuk menjadi berita baik bagi dunia ini. Dan saya yakin, sahabat sekalian, lewat 3 pertanyaan ini, setiap hari kita bisa belajar mendisiplinkan diri kita untuk terus mengambil keputusan yang benar dan nama Yesus dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami diperlengkapi untuk belajar memutuskan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan lebih dari itu, kami memiliki dasar, alasan kenapa kami melakukan itu. Bagi kami, hidup adalah Kristus. Dan kalau kami hidup untuk memberi buah. Bekerja untuk menghasilkan buah kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat sekalian yang mendengar pengajaran ini dan menyebarkannya bagi kemuliaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.